sebenarnya juga yang tidak terlalu tinggi kalori. Nanti saya akan perlihatkan yang disebut dengan satu burger McD itu berapa coba apanya ya kalorinya. Ini tidak sampai 200 gram. Nah, kemudian ini juga jengkol kita juga tahu ya, terutama untuk orang-orang di Sumatera dan di Jawa. Itu banyak para narasumber, kemudian juga moderator makan jengkol, tapi saya ingin memperlihatkan bahwa saya kira kita kalau diolah dengan minyak itu tinggi sekali apanya kalorinya, tapi kalau dia diolah dengan santan itu akan kalorinya lebih sedikit, didiskusikan pada malam hanya hari 140 Monggo, Prof. kilokalori. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kenal kepada Ibu sekalian, terima kasih. Menarik sekali apa yang dikemukakan oleh Prof. Sunarti, pembicara sebelum ini. Ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kehormatan menjadi undangan pembicara di forum yang terhormat ini, Forum Guru Besar dan Dr. Insan Cita. Saya minta izin untuk share screen. Saya mohon maaf, saya ada dua nama, Kang Jana. Jadi mohon yang satu lagi juga diperkenankan untuk share screen. Ini saya tidak bisa share screen sekarang. Silakan Prof, bisa Prof, ya silakan. Oke. Oh ya, baik. Sekarang sudah, ya. Terima kasih banyak. Yang akan saya sesuai dengan keahlian saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, Kanda, Yunda, Adinda sekalian, saya ingin mengemukakan tentang diet Indonesia sebagai salah satu cara untuk menanggulangi yang disebut dengan sindroma metabolik. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin memulai sesuai dengan tema kita, yaitu satu surat dari Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 19. Saya tidak akan membacakan keseluruhan ayat itu, tapi saya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Faba'atsu ahadakum biwarifikum harihi ilal Madinah falyanzur ayyuha aska ta'aman falyatikum birizqin minhu. Baik, jadi surat Al-Kahfi tentu kita semua tahu, surat ini begitu terkenal, di mana ada pemuda yang bertahan atau ditidurkan oleh Allah di suatu gua, dan pada suatu saat setelah mereka bangun setelah 309 tahun di dalam gua itu, maka mereka mau mencari makanan. Nah, kemudian di dalam ayat ini dikatakan, jadi ayat yang tadi saya bacakan, maka suruhlah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik. Jadi di dalam Al-Quran ada banyak sekali, ada beberapa surat tentang makanan yang kita tahu sekali adalah makanan yang baik itu adalah yang halal dan thayyib. Jadi dia tidak hanya halal tapi juga baik dalam arti menyehatkan, baik kandungannya dan juga baik tampilannya dan seterusnya. Tapi juga yang menarik di Al-Kahfi ini itu juga makanan yang lebih baik. Jadi ada makanan yang baik, tapi pilihlah makanan yang lebih baik. Oke, jadi saya mulai, mudah-mudahan waktunya tidak terlalu lama, yaitu saya akan bicara tentang sindroma metabolik dan juga mudah-mudahan tidak membosankan karena malam sudah semakin malam. Jadi ada suatu kumpulan penyakit yang disebut dengan sindroma metabolik yang terdiri dari obesitas,
obesitas yang berbahaya itu adalah obesitas sentral, artinya perutnya yang gendut. Itu disebut dengan obesitas. Jadi tidak hanya secara keseluruhan, tapi juga perut yang gemuk atau gendut itu juga tidak disarankan. Kemudian adanya hipertensi, kemudian tinggi trigliserida, rendah HDL kolesterol, dan resistensi insulin. Jadi ini adalah kumpulan gejala yang pada saat sekarang ini di Indonesia sudah semakin banyak. Jadi 10 tahun atau 9 tahun yang lalu itu pada pria dewasa ada 46% pria di Indonesia yang menderita minimal 3 dari 5 gejala-gejala ini. Nah, di dunia pada saat sekarang ini itu yang sering diagung-agungkan begitulah ya, yang disebut dengan diet Mediterranean. Jadi Mediterranean ini adalah diet yang menekankan kepada penggunaan atau konsumsi dari buah-buahan, sayur-sayuran, kemudian minyak zaitun, kemudian padi-padian, dan bumbu. Nah, kemudian jadi dianggap bahwa diet ini adalah diet yang ideal untuk menghilangkan atau untuk menanggulangi berbagai macam gangguan, terutama yang berhubungan dengan sindrom metabolik yang diperlihatkan tadi. Kemudian juga kalau proteinnya itu adalah protein yang berasal dari seafood. Dan kemudian kalau protein yang lain dan konsumsi makanan yang lain seperti udang, seperti ayam, telur, kemudian keju itu dan susu tidak terlalu banyak, harus lebih banyak seafood dan buah-buahan, sayur-sayuran serta bumbu. Dan yang lebih sedikit lagi adalah daging dan gula. Jadi daging merah dan gula, dan kemudian diet ini itu sangat menekankan kepada penggunaan anggur, terutama tentu kita tahu bahwa Mediterranean ini sebenarnya tidak hanya di daerah Eropa saja, tapi Afrika Utara juga sebenarnya juga daerah Mediterranean, termasuk Turki di dalamnya. Nah, jadi ini pada saat sekarang dianggap diet yang paling ideal. Tapi dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya juga ingin berbagi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu tentang seberapa jauh sebenarnya Mediterranean diet itu bisa kita aplikasikan kepada kita sebagai orang Indonesia. Nah, jadi di dalam Mediterranean diet itu penggunaan bumbu itu juga ditekankan. Itu ada polifenol namanya. Jadi polifenol ini itu dapat menanggulangi berbagai gangguan atau penyebab yang menyebabkan terjadi sindrom metabolik, terutama dia bisa menyeimbangkan, bisa menghilangkan mas yang menyebabkan berhubungan dengan diabetes, kemudian juga dengan hipertensi, kemudian juga dengan kanker malah. Nah, kalau Bapak dan Ibu mengetahui bahwa sebenarnya Mediterranean diet itu secara nasional itu mereka makan atau intake kalorinya itu cukup besar sebenarnya, di atas 2000 kalori. Padahal orang Indonesia itu sebenarnya tidaklah diharuskan untuk tidak lebihan kalau di atas 2000 kalori. Kemudian juga diet Mediterranean ini khasnya adalah penggunaan minyak olive oil atau minyak zaitun yang tidak digoreng sebenarnya, tapi adalah dituang. Jadi mereka makan salad umpamanya yang ada sayur-sayuran dan buah-buahan, ya, tapi kemudian dituang dengan minyak zaitun tersebut.
Di Indonesia pada saat sekarang ini, karena memang minyak zaitun adalah minyak yang dikonsumsi oleh orang-orang yang di laut tengah itu atau laut Mediterania, tapi juga di daerah Asia Barat, di daerah Arab, ya. Kemudian juga menurut saya sebagai seorang yang berkecimpung di bidang gizi, agak kebablasan juga, sudah tapi juga mengkonsumsi minyak zaitun tersebut dengan seperti minum obat batuk. Nah, jadi kita di sini bahwa total pada Mediterranean diet itu adalah lebih dari 30%. Ini tinggi sekali. Di mana lemaknya itu adalah lemak terbanyak itu adalah lemak MUFA namanya. MUFA itu adalah monounsaturated fatty acid. Jadi asam lemak yang tidak jenuh, yang rantainya cuma mono, cuma satu, dan PUFA-nya juga cukup banyak, tapi lemak jenuhnya yang memang sedikit, daging merahnya lebih sedikit. Dan sekarang saya ingin Bapak dan Ibu melihat perbedaan antara makanan Mediterranean diet ini dari satu penelitian di tahun 2015 dengan intake yang saya pikir ini adalah intake yang ya sebenarnya berlebih, ya cukup. Kenapa seperti itu? Nah, di sini bisa kita lihat bahwa orang di daerah Mediterranean itu mengkonsumsi energinya lebih dari 2000 kalori. Sedangkan orang Indonesia sebenarnya akan sehat kalau dia makan di bawah 2000 kalori. Nah, yang paling penting sebenarnya kita lihat lemaknya, perbedaan lemaknya juga, ya. Di lemak orang Mediterranean sampai kadang-kadang sampai 10%. Sedangkan Indonesia sebenarnya, orang Indonesia dengan badannya, dengan postur badannya yang lebih kecil, lebih pendek, dan kemudian sebenarnya orang Asia, terutama Asia Tenggara, itu lebih cenderung menumpuk lemak. Kita tuh makan sedikit lemak, sudah menumpuk, jadi kita makan gorengan atau makanan yang ada lemaknya, itu cepat menjadi lemak, ditumpuk menjadi lemak dan tidak menjadi otot atau tidak menjadi energi. Nah, maka sebenarnya kita tidak disarankan untuk mengkonsumsi lemak yang tinggi. Jadi di bawah 30% sebenarnya sudah ideal, 25% sangat ideal. Nah, yang paling membedakan sebenarnya ini adalah di asam lemaknya namanya. Jadi lemak itu ada banyak, ada lemak baik dan juga ada lemak buruk. Nah, selama ini dikatakan bahwa lemak buruk itu adalah lemak jenuh, ya, lemak jenuh. Dan kita sebenarnya dari konsumsi pola makan Indonesia, karena saya berasal dari Sumatera Barat, memang ini yang ada di Sumatera Barat, jadi mengkonsumsi lemaknya adalah lemak jenuh paling banyak. Dari keseluruhan, dari total lemak yang kita makan itu, maka kita makan 14% itu adalah berasal dari 30% yang kita makan, 14% adalah lemak jenuh. Sedangkan kalau dari Mediterania, mereka hanya mengkonsumsi yang paling tinggi itu adalah tentu saja jadi olive oil itu atau minyak zaitun adalah asam lemak yang MUFA ini, yang monounsaturated fatty acid, yang rantainya cuma tunggal, rantai tunggal. Nah, dan juga PUFA mereka lebih ini moderat, begitu tidak tinggi. Jadi kita terbaliknya di sini. Nah, apakah baik atau tidak? Ya, dari saya tidak memperlihatkan slide-nya, ternyata walaupun kita itu jenuhnya banyak, ya 4%, tapi lemak jenuh yang pakai itu adalah lemak jenuh yang berasal namanya rantai sedang dan rantai pendek. Nah, rantai sedang sama rantai pendek itu berbeda dengan rantai panjang, walaupun sama-sama jenuh. Mudah-mudahan ini tidak saya lebih detail. Jadi begini, maksud saya, walaupun kita makan lemak jenuhnya tinggi, tapi lemak jenuh profil lemak jenuh yang kita makan itu berbeda dengan profil lemak jenuh yang dimakan oleh orang-orang Eropa, orang-orang Amerika, atau dari tempat yang lain. Jadi lemak kita tuh lebih banyak dari kelapa yang rantainya
pendek dan sedang. Oke, jadi saya pada kesempatan ini memang ingin menggugah Bapak dan Ibu sekalian, para profesor dan doktor, itu tentang makanan Indonesia. Seberapa sehat sebenarnya makanan Indonesia itu. Nah, makanan Indonesia kita tahu bahwa kita itu banyak sekali mengkonsumsi bumbu. Kemudian juga kalau kita orang Padang atau orang Minang, di sini juga konsumsi kelapa cukup tinggi, terutama dalam bentuk santan. Kemudian ada dan cabai ini bukan lagi dominasi orang Padang saja, tapi di seluruh Indonesia makan cabai, baik cabai rawit ataupun cabai besar. Kemudian mari kita lihat tentang kelapa. Nah, kelapa ini sebenarnya adalah satu-satunya sumber lemak, atau bisa dikatakan ya sampai tahun 80-an kelapa itu adalah satu-satunya sumber lemak yang dipakai oleh orang Indonesia. Kita tidak punya sumber lemak yang lain. Kita tidak punya sumber lemak kalau dari luar, dari Eropa atau bahkan Cina atau Asia Timur, Asia sebelah utara, itu yang dipakai yang menjadi sumber lemak itu lemak dari hewani, atau apa dari olahan dari susu. Tapi kita di Indonesia dan juga di Asia Tenggara adalah tempat di mana kelapa ini tumbuh atau menjadi tumbuhan asli Indonesia atau Asia. Jadi kelapa ini hampir semua makanan yang diolah, apapun itu, apakah dia dari karbohidrat atau dari protein, yang berbahan dasar itu ya, itu kita bisa olah dengan kelapa. Kalau banyak jajanan tradisional kita itu memakai kelapa. Jadi sejak ribuan tahun yang lalu sebagai sumber lemak utama kita sebagai bangsa itu kita survive disebabkan karena kelapa ini menjadi bahan lemak kita, dan kita kan kira-kira lebih dari 15% dari total energi yang kita makan itu harus dari lemak. Dan kita itu dibantu oleh kelapa. Nah, jadi kelapa ini adalah sumber lemak yang dengan jenuh lainnya yang berasal dari hewani. Lemak ini adalah lemak yang tidak menggemukkan. Jadi dia lemak, dia minyak, ya, dia sumber lemak, tapi dia tidak menggemukkan. Kemudian juga kalau memakai santan, ya, santan itu mengandung lebih sedikit lemak dibanding minyak goreng, karena santan itu kan sebenarnya air, kemudian hanya seperempatnya saja yang sebenarnya lemak. Nah, menggoreng inilah yang menjadi salah satu penyebab kenapa sindrom metabolik itu meningkat di Indonesia, terutama obesitas itu meningkat, oleh karena kita tuh banyak sekali makan minyak gorengnya. Kita orang kalau makan terlalu banyak, itu total lemaknya itu bisa lebih dari 30%. Tadi katakan hendaknya kita makan lemak itu kurang dari 30% dan 25% adalah ideal. Kurang dari 15% tidak baik. Nah, kemudian juga makanan Indonesia itu kaya bumbu, kaya sekali bumbu. Bumbu segar seperti kunyit, jahe, lengkuas, daun-daunan, ya, daun jeruk dan sebagainya, itu adalah kita memakainya untuk berbagai bahan makanan kita, terutama kalau makanan itu diolah dengan kelapa, dengan santan. Jadi semakin banyak orang memakai santan, ya, maka akan semakin banyak bumbu yang dia masukkan. Nah, bumbu ini mempunyai efek antioksidan. Jadi konsumsi bumbu itu bisa ada polifenol seperti tadi yang dikatakan di diet Mediterranean, ya, itu ada polifenol yang mempunyai efek antioksidan, dan antioksidan ini dia mencegah oksidasi LDL. Kemudian juga banyak penelitian yang kami lakukan bahwa mengkonsumsi santan itu tidak hanya itu juga meningkatkan HDL dan kolesterol baik, bisa mencegah kolesterol, juga mencegah penyakit tidak menular namanya. Jadi ini adalah gambaran khas bumbu Indonesia, ya, yang ada cobek begini, ya. Sebenarnya bagus sekali pemakaian bumbu di makanan kita.
Kemudian juga jadi manfaat antioksidan yang ada pada bumbu itu sebagai anti kanker, anti artritis, rematik ya, anti katarak, dan juga memperlambat penuaan. Nah, kemudian sebenarnya sebagai bangsa, oleh karena kita adalah negara kepulauan, maka konsumsi ikan sebenarnya menjadi makanan konsumsi sehari-hari. Tidak hanya di Sumatera, tapi kita lihat juga di pulau-pulau seperti pulau-pulau di Sulawesi, apalagi makin ke timur, itu ikannya makin tinggi dan juga produksi ikan juga banyak sebenarnya. Karena kita sebenarnya tinggal di sepanjang pesisir. Paling banyak penduduk kita itu kan tinggal di pesisir. Nah, dan ikan itu berhubungan erat dengan kelapa. Seperti juga lagu kesayangan kita semua, Rayuan Pulau Kelapa, begitu ya. Dan itu memang sangat khas Indonesia. Jadi seperti gulai ikan, menurut saya adalah paduan alami masyarakat Rayuan Pulau Kelapa. Jadi ikan yang diolah dengan santan, kemudian juga dengan memakai banyak bumbu, itu adalah contoh makanan sehat. Banyak sekali saya sebagai dokter itu selalu ditanyakan, apakah sampai seberapa jauh sebenarnya saya tidak boleh makan santan sama sekali. Jadi itu pertanyaan yang harus kita jawab dengan sesungguhnya begitu ya. Apakah memang betul kita tidak boleh makan santan sama sekali? Tidak boleh, atau kalau ingin sehat maka jangan makan Indonesia, makan seperti orang Mediterranean itu. Nah, gulai ikan itu adalah contoh dari makanan sehat seperti tadi itu ya. Karena ikan itu bisa mencegah penyakit jantung, mencegah hipertensi, ya kan? Dan juga karena gulai itu mengandung banyak bumbu dan rasanya lezat. Tapi karena kelezatannya tentu kalau terlalu banyak juga bisa obesitas. Nah sekarang ini saya ingin memperlihatkan bahwa kalau makanan itu diolah dengan santan, ya, itu kalorinya akan lebih rendah. Ini sebenarnya 100 gram ya, sama-sama 100 gram. Kalorinya akan lebih rendah dibanding kalau diolah dengan minyak. Jadi menggulai itu lebih banyak, sama-sama namanya daging, ya kan? Yang satu 134 kalori per 100 gram, sedangkan yang ini adalah 22 kalori per 100 gram. Walaupun tidak 100 gram itu sedikit sebenarnya, satu porsi itu satu porsi kira-kira 50 gram. Nah kemudian sebenarnya juga yang tidak terlalu tinggi kalori. Nanti saya akan perlihatkan yang disebut dengan satu burger McD itu berapa coba apanya ya kalorinya. Ini tidak sampai 200 gram. Nah kemudian ini juga jengkol kita juga tahu ya, terutama untuk orang-orang di Sumatera dan di Jawa. Itu banyak mengkonsumsi jengkol. Apakah bulan puasa boleh makan jengkol? Tapi saya ingin memperlihatkan bahwa kalau diolah dengan minyak itu tinggi sekali kalorinya. Tapi kalau dia diolah dengan santan itu kalorinya lebih sedikit, hanya 140 kilokalori. Kemudian juga telur pun seperti itu, ya, jauh lebih rendah kalau dia jadi lebih kalorinya, ya, kalau menyebabkan gemuk, dan di dalamnya ada antioksidan karena ada bumbu di dalamnya. Tapi kalau dia diolah dengan goreng atau di balado, ya kan, itu kan hanya ada cabai juga antioksidan juga sebenarnya, tapi kan tidak ada bumbu yang lain, tidak ada jahe, tidak ada kunyit di dalamnya, tidak ada daun-daunan di dalamnya. Tapi kalau menggulai itu selalu kita pakai daun-daunan yang merupakan sumber polifenol. Nah ini yang paling saya suka ya, gambar ini, oleh karena kalau dia dicabekan ya di balado seperti ini, itu lebih dari 300 kalori per 100 gram, dibanding kalau di gulai itu hanya kurang dari 200 kilokalori per 100 gram. Nah ini dia, ini adalah porsi besar ya dari McDonald. Jadi kalorinya itu 540 kilokalori.
Sedangkan orang Indonesia itu makan tidak boleh lebih dari 2.000 kalori. Kecuali kalau 180 dan beratnya 80 ya kan, boleh di atas 2.000 sedikit. Tapi kalau rata-rata mamanya wanita tingginya 155 atau 160 begitu ya. Kemudian laki 170, 1.900 kalori itu sudah cukup. Jadi satu porsi Big Mac ini itu kalau dimakan 2 porsi saja dia sudah 1.080 kilokalori. Dan yang menjadi masalahnya juga kadang-kadang orang merasa orang Indonesia itu kan tidak makan nasi, belum makan. Jadi sudah makan Big Mac seperti ini, nanti di rumah makan lagi nasi. Dan makanya anak-anak juga sekarang makin banyak obesitas, terutama pada anak laki-laki yang main game saja, ya. Itu seperti ini, sudah pesan ini, ya kan, tapi nanti makan nasi lagi. Padahal ini tinggi sekali kalorinya. Nah, kemudian juga hati-hati mie instan ini, ya kan, mie instan ini juga tinggi 320 kilokalori per porsi. Jadi, sedangkan kalau makan makanan ini kan sebenarnya kadang-kadang suka kita makan mie instan, kemudian kita kasih sayur begitu kan. Dan porsi makanan Indonesia yang semestinya ya kan saya tidak perlihatkan di sini dengan ada nasi, ada kuah begitu seperti nasi utamanya dengan porsi yang tidak terlalu besar tentu saja ya kan, maka itu sudah cukup. Ada bumbu di dalamnya, ada polifenol di dalamnya, ada antioksidan, ada protein, kemudian juga ada karbohidrat, dan lemak yang cukup dan lemak yang sehat. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini menuju ke bulan Ramadan, ya kan, yang 50 banyak berpikir begitu kan, pilihan-pilihan makanan. Apakah pilihan makanan yang direbus saja itu baik, ya kan? Dan seberat kita, sedangkan Allah mengatakan bahwa alam ini Allah ciptakan dengan tidak sia-sia, kenapa tidak kita nikmati dengan baik begitu kan? Apakah karena sudah ada asam urat tidak mau lagi makan kacang-kacang atau bayam utamanya begitu ya? Jadi ini membuat satu menu Indonesia sekali ya kan? Ada gulai ikannya, ada rebusan sayurnya direbus begitu. Kemudian malamnya itu memang tidak ada sedikit minyak, hanya ada gulai kangkung ya kan. Jadi dengan saja ya kan, itu energinya tidak sampai 1.000 kalori. Ini memang dimaksudkan untuk apa? Ini dimaksudkan untuk orang yang mau berdiet yang ingin menurunkan berat badan. Jadi saya ingin mengatakan bahwa menu Indonesia itu sangat baik, sangat bisa dipakai untuk menu yang sehat, menu untuk berdiet, untuk mengurangi berat badan. Karena kita kan butuh 1.700 kalori, jadi kalau mau ingin berdiet di bawah 1.000 kalori sebenarnya ini sudah cukup ya kan, kalau ingin diet yang di awal-awal, diet yang lebih ekstrim ya dengan di bawah 1.000 kilokalori. Ternyata 1.000 kilokalori ini masih bisa makan enak sebenarnya ya kan. Ada gulai ikan, kemudian ada gulai kangkung. Kemudian juga di menu hari kedua juga masih di bawah 1.000 kalori. Kemudian ada banyak sayuran, ada banyak buah-buahan ya kan. Buah-buahan dan sayur-sayuran itu harus dimakan 5 porsi dalam 1 hari. Jadi ini ada 2, siangnya itu ada 2 ini, ada dua buah-buahan, kemudian 1 porsi 1 malam, kemudian ada sayuran 2 porsi. Jadi ini ada 5 porsi buah dan sayurnya. Kemudian ini juga di menu hari ketiga seperti itu juga ya kan, saya berani saja memberikan kepada pasien saya untuk diet rendah kalori, apalagi kalau diikuti dengan rendah garam ya kan. Atau ini apakah ini boleh yang asam urat? Kenapa tidak? Gulai daun ubi tidak apa-apa, jauh lebih banyak manfaat daripada sayur-sayuran, daripada mudaratnya yang purin yang untuk mencegah asam urat. Jadi
harus ada penjelasan begitu ya, lebih karena ada banyak sekali penderita asam urat yang sama sekali tidak menjauhi sayur-sayuran. Padahal di dalam sayur-sayuran itu ada antioksidan, dan kalau kekurangan antioksidan akan memperburuk urat. Jadi saya kira demikian saja presentasi saya pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous together.